Shalom, selamat pagi. Baik, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersemangat selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Saudara terkasih yang baru saja bergabung dalam ibadah perayaan SPPF. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Dwi Santo bersama dengan keluarga melayani kita untuk dapat firman Tuhan pada hari ini. Beliau Kepala Perancang BPF, Bapak Tony Ibu dan rombongan saat ini sedang hari ini akan mengadakan KKR di Bangka Pinang. Kita bawa dalam doa agar sekitar Bangka akan dimenangkan jawa bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari kita ambil saat teduh, kita akan beribadah kita. Saat teduh terambil dari Mazmur 145 ayat yang kedua sampai 3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Baik, kita bagi berdiri Bapak Saudara terkasih. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita serahkan ibadah kita ini pada Tuhan agar roh yang akan menuntun kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan karunia Tuhan Allah Bapa yang berkata dan bersedia Tuhan. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan, pikiran kami, agar kami dilayakkan Tuhan untuk memberikan segala yang terbaik bagi hidupnya Bapa. Melalui pujian, hormat kemuliaan-Mu yang kami bisa hormatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan, diberi baju sudah hadir pada bagian ini Tuhan, dan Engkau menjamah, memulihkan, menjadi pergumulan hidup kami, dan Engkau yang meneguhkan iman percaya kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, kami serahkan kepada kami ini adalah pertanyaan juga hidupnya. Nama Yesus terus kita permuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita dimuliakan oleh Tuhan kita. Sebab Tuhan kita yang Maha Besar, kita akan ceritakan kebesarannya bagi seluruh bangsa. Kita bersama pujian. Sebab Tuhan Maha Besar.
Tuhan yang bisa berkasih. Tuhan kita yang maha besar, keajaiban sedang terjadi di kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang setia.
Karena keselamanya meninggikan Engkau ya Tuhan di tempat ini, menuju kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saat baik itu berserta kasih untuk hari persembahan. Kepada bertugas kami untuk maju depan. Bagian berbagi terlebih dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke kebenarannya. Sambil persembahan kita datang, kita akan pujian. Tuhan Yesus baik. Yang terambil dari Roma 4 ayat 19 sampai 20. Saya akan baca bagi kita, Bapak bisa begitu dalam hati.
Roma 4 ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Teman-teman disampaikan hambanya Bapak Pendeta Misi Santo Raharjo. Kita akan sebut firman Tuhan ini melalui satu pujian penyertaan Tuhan dan firman-Nya menjadi sumber kekuatan hidup kita. Haleluya.
Kami akan belajar sebagian dari firman terkait dengan kualitas iman. Biarlah apa yang kami pelajari dapat menjadi dasar bagi keteguhan iman kami di tengah situasi dan kondisi yang seringkali sulit untuk kami paham, tetapi di tengah-tengah hal itu kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan wartaan firman ini ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Salam. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kalau di warta gereja ini ada judul kualitas iman. Jadi bagaimana iman saya dan saudara ketika kita tetap meyakini keyakinan kita pada Kristus diuji di dalam situasi dan kondisi. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-1 dan 25. Tadi sudah dibacakan beberapa ayat. Saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, iman kita akan berkualitas ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kualitas iman saya dan saudara, ketika kita berbicara tentang kualitas, maka kita dapat melihat gambaran-gambaran. Ketika barangkali ada si A, si B, atau selebriti si A, si B yang dulu percaya pada Tuhan dan sekarang tidak percaya, atau kita menyaksikan ada peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Kristen yang namanya Kristen tetapi berlaku hal-hal yang tidak baik, maka dari situ kita dapat melihat kualitas iman. Jadi kualitas iman itu dapat terlihat dari setiap kegiatan saya dan saudara. Hal yang sangat sederhana juga dapat diperhatikan. Bagaimana kita dapat melihat iman itu berkualitas? Tentu dari apa yang kita lakukan setiap hari. Ketika minggu, apakah kita ke gereja? Bagaimana kita melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab saya dan saudara? Apakah itu yang berkaitan dengan kegiatan gereja atau itu yang berkaitan dengan pekerjaan kita umum? Kalau saya dan saudara menyaksikan ada orang-orang Kristen yang tertangkap karena koruptor, karena korupsi, maka disitulah kita dapat melihat itu namanya kualitas iman. Jadi ketika saya dan saudara melihat kualitas iman, sebenarnya kualitas iman itu dapat terlihat dari apa yang saya dan saudara lakukan. Itulah kualitas iman. Ketika saya dan saudara berbicara tentang iman, iman itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain melihat aktivitas kegiatan saya dan saudara terkait dengan hal-hal yang rohani maupun yang tidak rohani. Jadi kembali, kualitas iman saya dan saudara itu sangat terkait dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika saya dan saudara melihat tentang Abraham, ini adalah tokoh yang luar biasa. Mau tidak mau kita akan merunut di dalam silsilah Kejadian pasal yang ke-5. Di dalam silsilah Kejadian pasal yang ke-5, maka kita melihat sampai kepada Abraham. Siapakah Bapak Abraham? Bapak Abraham namanya Terah, dan kita melihat keluarga ini keluarga yang luar biasa. Memang untuk kemudian ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk percaya dan menyembah kepada Tuhan, karena ada kemungkinan saat itu
umat ketika itu, rakyat ketika itu sedang melakukan penyembahan berhala. Dan Abraham dipanggil dari tengah-tengah penyembahan berhala itu untuk percaya kepada Tuhan yang satu. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena pada waktu itu ada namanya penyembahan kepada para dewa. Dan Abraham dipanggil untuk keluar dari penyembahan para dewa itu untuk menyembah Yahweh. Sehingga dengan demikian maka kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Disitulah panggilan Abraham, dan Abraham meninggalkan lingkungan di mana dia berada. Abraham meninggalkan penyembahan berhala, Abraham meninggalkan budaya yang lama, dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama bersama dengan Terah bapaknya. Maka dia percaya mengimani Yahweh sebagai Tuhannya. Dan dia membina hubungan, relasi yang erat dibina bersama dengan Tuhan. Jadi kualitas iman itu sangat terkait dengan relasi atau hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita boleh beriman mengatakan saya Kristen, tetapi ketika tidak membina hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak pernah bersateduh, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah melakukan penyembahan, maka kualitas iman kita akan rendah. Dan nanti akan teruji, nanti kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, akan teruji ketika kita bagaimana menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Jadi yang pertama, kualitas iman itu sangat ditentukan oleh hubungan kita bersama dengan Tuhan. Barangkali ketika pagi kita datang kepada Tuhan, sebelum bekerja kita berdoa bersama-sama. Saya bekerja di suatu sekolah teologi ya. Dan sekolah teologi itu yang memiliki suatu perusahaan besar, developer yang sangat besar, sangat besar, setingkat dengan besar sekali. Dan karyawannya ribuan. Yang luar biasa adalah setiap minggu yang sekian banyak ini yang Kristen tentu saja disuruh ibadah, mau tidak mau ibadah, dan kami ibadah semua. Setiap Jumat kami beribadah, ada ribuan orang ibadah bersama-sama. Setiap Jumat tidak boleh tidak, ibadah itu di absen. Kalau tidak absen, nanti absennya paling gede. Absen foto wajah, foto absen. Kalau tidak ikut ibadah, nanti tiba-tiba sudah dapat SP, dan bisa dikeluarkan. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah ini dibina kehidupan rohani, meyakini, menyadari bahwa kualitas iman itu sangat terkait dengan relasi kita bersama dengan Tuhan. Jangan mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik, maka akan berdampak pada kualitas iman. Dan untuk kemudian kita akan melihat bagaimana ketika iman itu tidak berkualitas, memberi pengaruh pada keluarga, memberi pengaruh pada pekerjaan, bahkan memberi pengaruh pada masa depan saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan ke-16. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu tidak berlaku bagi semua keturunan Abraham. Jadi janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup di dalam Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iman yang berkualitas Bapak Ibu akan memberi pengaruh, akan memberi dampak pada keluarga dan juga pada lingkungan. Kalau kita berbicara tentang hal ini namanya pewarisan iman. Jadi iman itu perlu diwariskan. Ketika saya orang tua, kami adalah orang tua, maka tanggung jawab saya adalah mewariskan iman saya kepada anak-anak.
Perhatikan bagaimana Abraham dapat mewariskan iman keyakinan yang demikian luar biasa kepada anak-anaknya. Yang pertama memang kita melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu. Iman seorang suami itu sangat menentukan rumah tangga. Jadi bapak-bapak, ini yang paling penting bagi bapak-bapak. Iman bapak-bapak itu akan memberi dampak pada rumah tangga saudara. Abraham ketika dia punya iman, perhatikan, iman itu bukan berarti tanpa saat gagal. Iman itu bukan berarti seperti pesawat yang langsung melejit, tidak. Tetapi kadang-kala ada saat rendah, ada saat tinggi. Bagaimana dengan Abraham? Abraham ketika itu ketemu dengan Raja Mesir. Abraham bersama Sarah istrinya. Maka Raja Mesir berkata, apakah dia istrimu? Maka Abraham berkata, bukan, dia bukan istriku, dia saudaraku. Ketika Abraham ketemu Abimelek, ditanya hal yang sama kepada Abraham, apakah dia istrimu? Maka Abraham jawab, tidak. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu berjalan sama bapak-bapak, ada orang bertanya kepada bapak, Pak, apa dia istri bapak? Bapak atau suami-suami berkata, bukan, dia bukan istri saya, barangkali nanti pulang dia sudah memang tidak menjadi, sudah dipensiunkan dari suami ibu. Tetapi perhatikan Sarah luar biasa. Dan ketika itu Sarah memang sempat dibawa, dipersembahkan kepada Abimelek. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, iman Abraham ketika dia punya iman yang luar biasa, meninggalkan Ur Kasdim dan sempat tinggal di Haran di satu tanah, tetapi dia mengimani pada janji Abraham di dalam kebersamaan dengan Sarah istrinya. Sarah melihat iman Abraham yang luar biasa, dan Sarah juga memperhatikan ketika suatu saat iman suaminya Abraham menjadi kendor, maka tugas istri untuk menjadi penolong yang sepadan, menolong Abraham tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika Sarah dibawa ke Abimelek, dia hanya berserah kepada Tuhan. Memang tidak kita lihat bagaimana bentuk Sarah bersatu, tidak. Tetapi coba perhatikan, Sarah diam. Dan ketika malam Tuhan menampakkan diri kepada Abimelek, jangan sentuh dia. Coba Bapak Ibu, apakah Sarah tidak bersateduh kepada Tuhan? Apakah Sarah tidak berdoa kepada Tuhan? Sekalipun dia menyaksikan, Tuhan, saya tidak mengerti apa yang dilakukan suami saya. Saya tidak mengerti kenapa suami saya berkata kepada Abimelek, saya bukan istrinya. Tetapi saya memahami ketika Tuhan memanggil suami saya, maka Tuhan juga memanggil saya. Maka saya serahkan pada Tuhan. Di malam hari itu, malaikat Tuhan datang kepada Abimelek. Jangan sentuh dia. Kalau kamu sentuh dia, kamu punya masalah dengan saya, dengan Tuhan. Dan Abimelek mengundang Abraham. Apa yang kamu lakukan kepada Abraham? Bukankah dia istrimu? Coba Bapak Ibu, ibu-ibu perhatikan kondisi ini. Iman suami menjadi tolak ukur rumah tangga. Tetapi kadang-kala suami juga fluktuatif, naik turun. Dan ketika iman suami turun, tugas ibu-ibu sebagai penolong yang sepadan seperti Sarah, menolong iman rumah tangga ini tetap kuat, tiap kokoh di dalam Tuhan. Rumah tangga Abraham terbentuk. Ada Hagar masuk. Ketika Hagar masuk, ada masalah rumah tangga. Ketika masalah rumah tangga, Hagar diusir bersama dengan anaknya Ismail kecil. Dan ketika itu Ismail kelaparan, haus, maka Hagar pun berdoa pada Tuhan. Tuhan mengerti apa yang terjadi pada Hagar. Ini budak. Coba kita lihat pengaruh iman Abraham. Berpengaruh pada Sarah, berpengaruh pada Hagar. Sehingga ketika itu di padang gurun itu Tuhan menampakkan diri kepada Hagar. Apa yang sedang kamu alami, Hagar?
Dan dia berkata, El Roy, Allah melihat. Jadi dari sini kita melihat bagaimana iman Abraham yang luar biasa. Istrinya mendapat pengaruh iman yang luar biasa. Hagar sebagai gundik, karena memang dipersembahkan oleh Sarah. Dan ketika diusir, dia juga punya keyakinan yang luar biasa. Hidup di dalam rumah tangga Bapak Ibu dan Saudara, ada Ismail dibesarkan, untuk kemudian ada Ishak dibesarkan. Ini nanti saya akan cerita pada bagian yang kedua. Tetapi Ismail itu untuk kemudian akan meninggalkan keluarga Abraham ketika Ismail berusia 22 tahun. Jadi pada saat Ishak itu dikorbankan, itu usia sekitar 20 dikorbankan itu sekitar 22 tahun, 20 tahun. Dan ketika Ishak diperlakukan tidak baik sama Ismail itu sekitar 7 tahun. Sehingga dengan demikian, maka kita memperhatikan ada jarak lebih dari 10 tahun, puluhan tahun. Ismail dibesarkan oleh Abraham. Ismail diajar tentang iman kepada Yahweh. Dan untuk kemudian harus kita akui Bapak Ibu dan Saudara, saudara kita yang sedang berpuasa, meyakini keturunan Ismail, percaya pada Allahnya Abraham. Apa artinya? Inilah namanya pewarisan iman. Jadi iman Abraham diwariskan kepada Ismail, dan Ismail mewariskan iman itu kepada keturunannya, dan terus secara beruntun sampai sekarang kita melihat begitu banyak. Kepada Ishak iman itu diwariskan, iman itu diwariskan sehingga kita dapat menyaksikan ada begitu banyak orang Yahudi dari satu Abraham. Maka sekarang kita sebagai orang Kristen itu juga mendapat pewarisan iman yang dari Abraham. Karena kalau kita lihat silsilahnya ya Bapak Ibu, dari Abraham nanti lahirlah Ishak. Ishak itu terus ada 12 suku Yahudi. 12 suku Yahudi jadilah Israel yang sekarang. Israel dari keturunan orang Yahudi itu ada Yusuf dan ada Maria. Ada Yusuf, ada Maria, dipakai Tuhan untuk lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus itu memperbaiki kebenaran iman yang dibenarkan. Kalau Ismail dan Ishak itu iman dibenarkan karena ini Abraham. Dan kita memang juga lewat Abraham, tetapi kita lewat Yesus. Karena apa? Karena Yesus lahir ketika melihat Tuhan melihat manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kemuliaan Allah. Maka adalah saya dan saudara orang-orang Kristen, kita adalah warisan-warisan iman Abraham. Jadi coba perhatikan luar biasa kan Bapak Ibu, dari Abraham, Ismail, ada saudara kita Islam, ada Abraham, ada Ishak, dan saudara perhatikan barangkali mereka lebih taat dalam beragama daripada saya dan saudara. 1 bulan penuh berpuasa, coba perhatikan Bapak Ibu setahun berapa kali berpuasa? Dulu saya berpuasa tiap 1 bulan itu 1 minggu berpuasa. Dan itu terus, ini hanya bedanya puasa saya lah, karena saya itu disiplin rohani. Jadi kita melihat betapa luar biasanya iman itu. Dari turun-temurun sampailah kepada saya. Jadi tugas kita, tugas ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana mewariskan iman. 2 tokoh luar biasa. Seorang tokoh Kristen bernama Jonathan Edwards. Dia punya teman berdua. Saya lupa namanya yang satu. Jonathan Edwards itu rajin ke gereja, sangat luar biasa dekat dengan Tuhan. Dan yang satunya itu anak berandalan. Ini teman dekat anak berandalan. Artinya berandalan hidupnya di luar Tuhan. Maka ketika ada penelitian dari turun-temurun itu disurvei karena 2 sahabat yang luar biasa, disurvei, maka
keturunan dari temannya Jonathan Edward itu semua jadi penjahat. Dan keturunan Jonathan Edward itu semua jadi anak Tuhan dan luar biasa. Ada yang menduduki senat di Amerika, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi artinya Bapak Ibu dan Saudara, iman kita sebagai orang tua itu diwariskan kepada anak, anak nanti mewariskan kepada anak dan kepada anak, dan untuk kemudian kita dapat menyaksikan bahwa akan terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Secara singkat yang ketiga tadi sudah dibaca. Kualitas iman yang pertama itu sangat terkait dengan relasinya dengan Tuhan. Kualitas iman itu harus diwariskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa mewariskan iman kepada anak-anak. Biarlah anak-anak ketika kecil menangis karena bapak ibu bangunkan ketika pagi untuk datang ke gereja, daripada nanti ketika besar bapak-bapak ibu-ibu yang menangis karena anak itu masuk di penjara, karena narkoba, karena kejahatan, dan karena lainnya. Tidak apa-apa nangis bawa ke gereja. Di gereja menangis tidak masalah. Pendeta tidak akan pernah menjadi marah oleh karena anak yang menangis. Karena ketika anak yang menangis sambil berlari-lari itu, mereka sanggup menangkap lebih besar daripada kita yang duduk. Kadang-kadang kita duduk matanya terpejam, pikirannya kemana-mana. Tetapi anak-anak yang lari-lari itu dapat mendengar, menangkap, dan itu menjadi bekal ketika dewasa nanti. Yang ketiga, kualitas iman akan diuji lewat ujian dan pencobaan. Dari sini tadi yang dibaca ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia dimuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kesulitan yang kita hadapi, kadangkala ketidakadaan uang, persoalan yang Tuhan izinkan, kegagalan demi kegagalan, barangkali itu adalah sarana ujian untuk memperkuatkan iman saya dan saudara. Persoalan yang kita hadapi, barangkali kita tidak punya uang. Suatu saat saya sedang tidak punya uang, saya pergi ke ATM, dan ketika pergi ke ATM, di depan saya ada seorang ibu yang sedang mengambil uang dari ATM. Ketika dia ambil, setelah selesai dia ambil kartunya, lari, uangnya lupa diambil. Dan saya urutan kedua, lihat uang luar biasa. Dalam hati saya bisa berkata, Tuhan terima kasih saya tidak punya uang di berkat Tuhan. Tapi ketika itu iman saya bergolak, itu bukan uang kamu. Akhirnya secara spontan saya undang itu ibu, uang ibu ketinggalan. Oh ya, terima kasih Pak. Sebagai manusia kadang-kadang juga punya harapan di dalam hati. Nanti ambillah sedikit dikasihkan ke kita kan gitu. Ternyata ibu itu ambil langsung lari juga. Seringkali kita diuji iman kita lewat tantangan, lewat kesulitan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita lihat Abraham mengalami suatu persoalan yang luar biasa. Dia usia 100 tahun, belum punya anak. Memang ada Ismail ketika itu, tetapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku memberi janji kepada engkau, anakmu nanti akan yang mewarisi semuanya ini. Dan ketika menyaksikan ternyata Abraham sudah tidak bisa punya anak, usia 100, Sarah istrinya sudah tutup. Ini di sini dikatakan mandul. Bagaimana perasaan Abraham?
Maka dengan demikian Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, barangkali Ismail ini Tuhan yang akan menjadi pewaris Tuhan. Maka Tuhan berkata, bukan itu. Dan ketika itu sebelum dia berkata Ismail, Abraham berkata kepada Tuhan, barangkali bujangku Eliezer Tuhan yang nanti akan menjadi pewarisnya, bukan Abraham. Apakah Ismail Tuhan ini adalah pewaris? Tuhan berkata bukan. Tetapi kepada siapa Tuhan? Anak yang lahir dari istrimu Sarah. Abraham berkata, Tuhan, istri saya sudah tua, saya juga sudah tua Tuhan. Dan ketika ada 3 malaikat Tuhan, itu gambaran dari Tritunggal, datang ke kemah Abraham. Malaikat itu berkata kepada Abraham, tahun depan kamu punya anak lewat istrimu. Sarah mendengar, mentertawakan. Dia mentertawakan. Sehingga malaikat Tuhan mendengar. Maka dia berkata, berilah nama anakmu itu Ishak, karena istrimu telah mentertawakan aku. Dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika barangkali fisik kita lemah, maka disitulah sebenarnya iman kita diuji. Maka di sini juga ada Daud. Ini luar biasa gambaran. Saya akan membacakan apa yang dinyanyikan Daud. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasar perbuatannya yang keenam. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan kepada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana memang Sarah sempat melakukan suatu kesalahan. Abraham sebagai bapak orang beriman sempat melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita tetap berhubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tetap kokoh menanamkan iman itu kepada anak-anak kita, maka kita dapat melihat bagaimana tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, pada akhirnya hanya akan menjadi sarana kekuatan iman kita. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kapan bapak-bapak bisa mengalami mujizat kesembuhan? Ketika bapak sakit, ibu sakit, atau ketika bapak sehat mengalami mujizat kesembuhan? Istri saya sakit kanker, breast cancer, bergumul luar biasa. Kami berdoa, ada proses yang terjadi dan kami mengalami keajaiban Tuhan. Jadi dari situ kita mengalami, justru ketika sakit itulah kita punya ruang untuk mengalami mujizat kesembuhan. Ketika barangkali dompet kita kosong, kita punya kesempatan untuk mengalami mujizat kelimpahan. Atau ketika kita sedang mengalami kegagalan, sebenarnya di balik kegagalan itu ada kesuksesan yang menunggu saya dan saudara. Tetapi intinya adalah ini, apakah kita tetap berpegang pada janji Tuhan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah kita tetap berpegang segala perkara dapat ku berikan, segala perkara dapat kuserahkan, kutanggungkan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah kau yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah ketika kita sedih, kita beriman, Tuhan terima kasih, esok hari akan datang penghiburan. Ketika kita sedang sakit, kita berdoa, Tuhan terima kasih, besok akan datang mujizat kesembuhan. Atau ketika kita sedang kekurangan, kita berdoa, Tuhan terima kasih, kekurangan inilah adalah jalan, adalah jembatan bagi kelimpahan yang Tuhan janjikan. Itulah kualitas iman, Bapak. Kualitas iman yang pertama dikaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas iman itu harus dapat diwariskan dan diuji lewat berbagai persoalan. Kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Saya sebagai hamba Tuhan berdoa, biarlah iman Bapak Ibu dan Saudara semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bina hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang erat dengan Tuhan. Tanamkan iman itu kepada istri, kepada anak-anak. Ajar keluarga untuk beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Sebab hanya dengan itulah kita akan mengalami kesentosaan. Iman yang kita punya harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Iman kita akan semakin kuat justru ketika kita mengalami berbagai ujian. Barangkali saat ini ada di antara saudara yang sedang memiliki pergumulan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang menjadi pergumulan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar itu. Tuhan mau memberi jawaban atas pergumulan saudara. Kita nyanyikan sedikit. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu dan Saudara berdoa, sehingga akan menyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan mau menguji iman saudara. Bagaimana kualitas iman itu? Jemaat akan tunduk kepala dan berdoa, sehingga akan menyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Lihat hatiku,
Sebagian berkat yang Tuhan berikan, juga mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bapa, kami akan pulang membawa kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami, berrelasi erat dengan Tuhan, menanamkan iman itu kepada keluarga kami, dan tetap kuat berpegang pada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Apa yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami, atau itu sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan teman hidup, rumah tangga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Tuhan limpahkan atas hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
semua.